Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh melaksanakan perayaan malam Natal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kami mau beritahu nanti direncanakan jam 16.35 WIB gereja kita akan dihadiri oleh rombongan Forkopimda, yaitu rombongan Pak Gubernur dan juga Pak Kapolda, Pak Kajati di tempat ini. Oleh karena itu nanti kita akan berikan waktu buat rombongan tersebut untuk menyampaikan selamat Natal buat kita semuanya jemaat yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Tuhan memberkati persekutuan kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Tuhan dimuliakan. Horas. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis Gereja mengucapkan selamat malam Natal buat kita sekalian. Selamat malam Natal. Kita akan memulai ibadah, tetapi terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Amin. Raja Damai telah lahir, sungguh Dia telah datang, Dia ada di antara kita. Kasih Allah telah nyata bagi umat-Nya, karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia. Oleh karena itu kita patut mengatakan, Allah adalah Maha Pengasih, sungguh kebenarannya sampai selama-lamanya, dan keadilannya turun-temurun. Lihatlah, Allah sendiri berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena itu kita patut mengatakan, Begitu besar kasih Allah bagi kita, janji setianya telah digenapinya, keadilannya adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Palungan Bethlehem menjadi tempat kelahiran juru selamat kita. Dia meninggalkan kemuliaannya, datang ke tengah-tengah manusia dalam kesusahan, agar namanya dimuliakan dengan karyanya yang besar. Mari kita puji Tuhan. Mari beribu
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Terindah,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dalam kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Datanglah padaku, Yesus Tuhanku, dari surga Kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku, Tuhan Juru Selamatku, damai yang Kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku. Kasihani aku, Yesus Tuhanku, terimalah doaku, nyanyianku, seperti Maria ibu yang berbahagia. Karena Engkau datang, aku pun bahagia, ya Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah,
serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita puji Tuhan. Di Bethlehem telah lahir seorang putera yang beri damai abadi kepada dunia. Amin, amin, damai bahagia. Hatiku kuserahkan ke dalam kasih-Nya. Semua kuserahkan diriku baginya. Amin, amin, diriku baginya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin.
pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 104 ayat 27 sampai 28. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak nyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Kelakuan manusia dan penderitaan karena dosa. Amos 5 ayat 12 sampai 13. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang besar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Yesaya 30 ayat 10. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, janganlah menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Amin. Janji Allah akan keselamatan. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari kehidupanmu yang jahat. Hai, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripadamu pelanggaran kita.
Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Lanjutan janji Allah akan kedatangan Juru Selamat. Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Sekali lagi. Kelahiran Juru Selamat. Langsung mama. Lukas 2 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sesuatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 sampai 5. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud."
Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih buat Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan juga Amang Preses, beserta dengan rombongan Forkopimda yang sudah hadir di tengah-tengah gereja kita. Kita sambut Bapak Ibu dengan tepuk tangan yang luar biasa. Kalau beliau boleh hadir di Natal ini, dan kami persilakan untuk maju ke depan untuk memberikan arahan dan juga selamat Natal di tengah-tengah jemaat kita pada saat ini. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan juga Forkopimda yang hadir pada saat ini yang kami tidak boleh sebutkan satu persatu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat Natal buat kita semua. Dan ini biasanya dari yang kita hormati pihak Forkopimda selalu berkunjung ke tempat kita, gereja kita. Walaupun dalam 1 bulan ini dari pihak khususnya kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak gereja untuk mengantisipasi semua kegiatan agar bisa berjalan dengan aman dan tenteram. Dan pada saat ini ya merupakan sukacita besar bagi kita kalau dari pihak Forkopimda bisa hadir. Walaupun waktunya kebetulan, biasanya seperti tahun-tahun yang lewat 1 hari sebelum Natal hadir. Tapi ini bertepatan hari Minggu pas bagi kita. Sehingga dari pihak Forkopimda juga sangat-sangat luar biasa mengatur waktunya. Jadi izinkanlah kita sejenak untuk mendengarkan arahan, wejangan dari Bapak Gubernur dan juga dari bapak-bapak yang ada di sini. Untuk itu Bapak Gubernur, kami sangat bersukacita kalau Bapak berkenan memberikan pesan-pesan, dan juga dari Pak Wali Kota dan ya semualah. Ya, dan waktu ini kami berikan kepada Pak Gubernur. Terima kasih Pak Pendeta, seluruh tokoh ulama Nasrani yang ada di gereja ini, dan termasuk Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku. Kami hadir di sini bersama Kapolda, Kabinda, Komandan Korem, dari Kejaksaan yang mewakili Wali Kota, hanya untuk meyakinkan bahwa saudara-saudara kami ini bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Jadi kami datang ke sini, jadi niat kami hanya satu, untuk meyakinkan bahwa kami mengikuti perkembangan semua. Beribadahlah dengan tenang, beribadahlah dengan baik. Yakinlah semua kita yang ada dikasih tanggung jawab ini berusaha untuk menjaga sebaik mungkin. Inilah mungkin yang perlu kita sampaikan. Saya mohon maaf kalau mungkin di tengah ibadah ini sedikit terganggu. Tapi niat kami sebenarnya sama sekali untuk memberikan keyakinan tadi. Terima kasih. Jadi dengan sebagai pertanda sukacita kita memberangkatkan Bapak Gubernur serta rombongan dan di Forkopimda untuk kembali mengunjungi gereja-gereja yang lain
memastikan keamanan semua bisa berjalan Natal ini. Dalam rangka menunjukkan sukacita kita, kita tidak salah tepuk tangan untuk beliau. Mari kita lanjutkan acara kita. Keselamatanmu sudah datang, telah lahir Raja Damai. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Masuklah kita dalam acara penyalahan lilin. A. Pengkhotbah. Amang Pendeta Victor Sinal H. Silalahi STH MM. Mewakili Parhalado Amang Situa Dr. Andus A. Tinambunan. Mewakili Sekolah Minggu Cinta Boru Tobing, mewakili remaja dan Naposo Bulung Joshua Pasaribu, mewakili Ina Nyonya Pendeta Victor Silalahi Boru Togatorok, mewakili Ama J. Situmorang, mewakili lansia Opu Jopita Papahan. Tunggu dulu semua nyala lilin baru kita nyanyikan. Nyala semua lilin baru dinyanyikan. Dan sekaligus kita bangkit berdiri.
Dan nanti di ayat kedua kita angkat lilin kita setinggi-tingginya. Di ayat kedua nanti nyanyiannya. Raja damai, sungguh Dia telah menjadi manusia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah Dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Berpegahlah teguh pada pengharapan, karena Dia setia yang menjanjikannya. Amin. Silakan duduk. Kor puji-pujian dari perempuan.
pengumuman atau menjadi sunggul-sunggul ada dua hal. Yang pertama adalah Senin 25 Desember 2023, pesta Natal pertama, kebaktian di gereja masuk 4 kali, pukul 7, pukul 9, 11.30 dan jam 17. Semua di dalam kebaktian itu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kedua, Selasa 26 Desember 2023, pesta Natal kedua digabung masuk jam 10 bahasa Batak. Sekaligus di sana diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat di gereja kita. Itulah yang menjadi sunggul-sunggul atau pengumuman. Kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Selamat menyambut Natal Manginang. Nanti selepas ini boleh juga ucapkan selamat Natal. Tadi dari konsistori Amang Pendeta kata Inang Leones, nanti Amanglah sebutkan, ucapkan selamat Natal ya. Enggaklah, selamat Natal besok kita akan sampaikan kepada seluruh jemaat. Tapi tak masalah juga, ini luar biasa. Kaisar Konstantinus dalam Konsili Nisianum tahun 325 dia memutuskan dua hal. Yang pertama, tanggal 25 Desember itu diputuskan menjadi hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hari sebelum tanggal 25 Desember 24 dalam gereja mula-mula mereka hidup berbagi. Mereka hidup berbagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melihat pohon terang, di bawahnya ada kado. Sebenarnya kado itu berisi, tapi sekarang ini ada banyak di bawah pohon terang, kado isinya batu bata. Jadi sebenarnya harus berubah. Tahun-tahun depan di rumah kita, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pohon terang, buatlah mungkin coklat, mungkin kue, mungkin beras, mungkin telur. Dan siapa yang datang ke rumah kita, dia akan bawa oleh-oleh. Dia akan dengan penuh sukacita karena dia boleh bawa dari pohon-pohon terang. Itu boleh diambil siapa saja, boleh dibawa pulang dan jangan marah tuan rumah untuk itu. Di Singapura, kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, di bawah pohon terang orang Singapura ada coklat dan serah. Mau ambil itu semua silakan, it's no problem. Sebenarnya ini luar biasa dan ini hidup orang percaya. Hidup berbagi. Di kampung saya di Bonapasogit ada namanya merjagal-jagal seperti itu. Ini luar biasa. Dan yang kedua diputuskan hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Dan kita kalau ibadah Minggu itu adalah memperingati Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Dua hal itu yang diputuskan lewat Konsili Nisianum. Dan inilah yang kita pestakan pada malam hari ini, di malam Natal ini. Besok kita akan menyambut itu perayaan Natal, peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada malam Natal ini itu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, mungkin beda redaksi Alkitab saya dengan redaksi Alkitab Bapak Ibu. Pasti beda. Karena Alkitab saya sudah up to date, Alkitab Bapak Ibu belum up to date. Jadi pasti beda. Saya sudah punya Alkitab yang revisi kedua tahun 2023. Maka Bapak Ibu saya mau ingatkan, kalau membeli Alkitab, belilah Alkitab yang sudah direvisi yang kedua. Jangan beli Alkitab yang lama-lama, itu sudah direvisi dan sudah disahkan oleh LI. Mungkin beda dengan aplikasi Bapak Ibu Alkitab. Yang kalau boleh Bapak Ibu buka nanti, ini mungkin beda dalam peredaksiannya. Tapi apapun itu semuanya adalah maksudnya adalah sama. Terjemahannya mungkin agak beda. Demikian firman Tuhan, Matius 1 pasal 18, Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 23 saya akan bacakan buat kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf,
anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sampai di sana firman Tuhan. Tadi sebelum khotbah ada datang ke rumah, dia bilang, Amang Pendeta, nanti khotbah jangan panjang-panjang ya. Kenapa nggak panjang-panjang? Biar ada selang waktu yang mau ibadah jam 19. Saya bilang, oke, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat sajalah seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, tentang pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus agak sedikit berbeda. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas melihat Yesus dari dua sisi. Satu itu adalah dari sisi keilahian daripada Yesus, kealahan daripada Yesus, dan satu sisi tiga penulis kitab Injil ini, Matius, Lukas, dan juga Markus, mereka melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Itu yang boleh kita lihat dalam penulisan mereka, dalam pemberitaan mereka tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Melihat Yesus itu dari kealahannya, keilahiannya, dan melihat Yesus itu dari kemanusiaannya. Tapi Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes beda dengan tiga Injil ini. Itu sebabnya Yohanes tidak dikatakan Injil sinoptik. Karena Yohanes melihat Yesus itu hanya dari sisi kealahan daripada Yesus. Kalau kita buka kitab Yohanes, Yohanes pada pasal yang pertama dikatakan ayat yang pertama, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pada ayat 14 dikatakan, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Hanya Yohanes yang melihat Yesus dari sisi kealahan daripada Yesus, dari sisi keilahian daripada Yesus. Maka kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Injil ini, 4 kitab Injil ini, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang tentang kealahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tentang kealahan daripada Tuhan Yesus Kristus ini juga menjadi persoalan hingga pada saat ini. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak Allah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Ini serangan medsos pada saat ini. Dan ada banyak orang mempersoalkan ini. Dia adalah seorang nabi, ada yang mengatakan itu. Tapi yang kita percaya dan kita imani bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan kita boleh lihat Bapak Ibu dalam pengakuan iman rasuli, jelas dikatakan di mana kealahan Yesus dan di mana kemanusiaan Yesus. Dan nats ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus dan berbicara tentang kealahan Yesus. Dia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria.
Ini satu hal yang sering sekali tidak diungkap, satu misteri Allah, satu mujizat Allah. Ini tidak perlu dipertanyakan bahwa Yesus lahir itu dikandung oleh Roh Kudus dan bukan hasil hubungan suami istri. No. Kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan Yesus itulah benar-benar manusia. Sejak awal sudah dijelaskan tentang siapa Yesus yang kita imani. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena dunia ini, karena manusia butuh juru selamat. Oleh karena itu lebih dalam lagi nats ini menyatakan, Bapak Ibu, lebih dalam lagi nats ini menyatakan bahwa Yesus itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, Yeshua artinya adalah juru selamat. Bahwa Yesus juru selamat menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari maut. Dan tidak hanya di sana Bapak Ibu, lihat ini juga suatu kepastian bagi orang percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap orang percaya. Sejak Yesus lahir di dunia ini, itu dikatakan bahwa Allah menyertai kita. Immanuel, orang akan namai dia Immanuel. Malaikat katakan kepada Maria dan Yusuf, berilah namanya Yesus, dia juru selamat. Tapi orang akan katakan dia adalah Immanuel, dia adalah juru selamat. Dia akan menyertai kita. Ini komitmen Bapak Ibu, bahwa Allah selalu menyertai kita. Matius komitmen. Di awal daripada kitab Matius pasal yang pertama, dia menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Dan di akhir daripada kitab Matius, Bapak Ibu kalau baca amanat agung dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, jelas dikatakan di sana, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan orang percaya. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita melewati hari lepas hari, jam lepas jam. Di tahun 2023 ini. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru. Walaupun Bapak Ibu, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu siapa di antara Bapak Ibu yang berdoa dalam doa pribadinya seperti saya. Saya berdoa 1 bulan ini, Tuhan Yesus izinkanlah kami untuk melewati tahun 2023 ini. Boleh tunjuk tangan gak siapa? Satu orang, Abang Torus. Siapa yang berdoa seperti itu? Siapa yang berdoa, izinkanlah kami memasuki tahun yang baru? Ada tidak? Semua doanya seperti itu? Betul? Amin. Ini doa saya. Di konsistori setiap serba saya doa saya. Tuhan izinkan kami melewati tahun ini. Dan izinkan kami untuk memasuki tahun yang baru. Karena Bapak Ibu, tadi malam jam 11 saya diberitahu teman saya, accounting daripada Toyota, bos daripada calon sintua kita Amang Purba, meninggal dunia. Boro tu katorok, nyonya sialahi. Terkejut. Tidak semua memasuki tahun yang baru Bapak Ibu. Tidak semua. Amang Pardede. Dan tanggal 26 direncanakan ketika berangkatkan ke Sidulang. Amang Sintua Pardede. Saya katakan kepada Inang Boru Sibarani, Inang yang dirawat Amang, tapi Amang yang terlebih dahulu meninggalkan Tuhan. Dan ini suatu misteri Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana hidup kita ke depan. Tidak ada yang tahu. Perlu kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Dan itu suara firman Tuhan Advent yang terakhir tadi. Jangan pernah takut.
Jangan takut menjalani hidupmu, karena janji Tuhan, Allah akan menyertaimu. Immanuel. Tapi berserahlah kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dalam nasi ini agar Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita mau lakukan dari nasi ini. Yang pertama sekali, imanilah Tuhan menggenapi janjinya. Jangan pernah ragu tentang janji Tuhan. Jangan pernah ragu tentang penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji bahwa Allah menyertai engkau, jangan pernah ragu. Bahwa Allah memberkati engkau, jangan pernah ragu. Bahwa Allah akan menjagamu, jangan pernah ragu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, Bapak Ibu. Semalam saya bersama dengan teman saya, dia katakan kepada saya, jadi gimana uang Natal ini? Ya tahu usah kau kasih, ngapain rupanya, tak perlu itu aku bilang. Memang kau pikir uang segalanya. Betul, betul. Tapi ingat, semua yang kau janjikan kau harus lunasi. Samanya itu, bukan masalah sama. Begitu kau janjikan, kamu harus lunasi dong. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri tahun 2023 ini, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, apa yang kita ajarkan kepada Tuhan, agar hidup kita bersuka cita memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu, lunasi itu. Kamu berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berikan berkatmu, kalau Tuhan berikan hela, kalau Tuhan berikan pahopu, kalau Tuhan berikan parumain, saya akan beri ini. Hei, Amang Inang, ingat lunasi itu sebelum meninggalkan tahun 2023. Amin. Amin tidak? Jangan takut. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ingkar janji. Kita saja sering ingkar janji. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan menggenapi janjinya. Oleh karena itu, perjanjian baru itu disebut juga adalah kitab penggenapan. Kitab penggenapan. Semua yang dinubuatkan Nabi, semua yang dinubuatkan Nabi digenapi dalam perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang kita baca dari dalam epistel, itu dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab perjanjian baru. Firman Tuhan hari ini itu digenapi. Allah mau menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita. Maka ketika kita merayakan Natal, Bapak Ibu harus ingat yang pertama sekali adalah tentang kerendahan hati. Bahwa orang percaya harus rendah hati. Orang percaya tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Tidak ada. Inang, kamu cantik. Hei, ingat sebentar kecantikanmu. Jangan sombong Inang. Olat dileo sao 3 hei. Selesai bos. Amang kamu ganteng. Hei. Anak muda, kamu ganteng jangan sok. Gadis, kamu cantik jangan sok. Kalau kamu ditegur nanti pulang dari gereja ini, halo itu, jawablah, halo juga bang, seperti itulah. Ayo, jangan sombong, tidak ada gunanya, baik-baik saja. Amang Ginang, saya di mana jumpa saya selalu senyum. Saya pernah senyum di mall di Batam, saya senyumi cewek. Saya senyum ini. Lalu dia bilang, perasaan kenal, senyum. Wah, dalam hati saya pikir kenal. Tapi apa-apalah. Mana tahu jemaat? Ulan ni bereng pada sila ihon senyum neima deh selesai dong, enak kan? Itu luar biasa Bapak Ibu. Mulailah, tersenyumlah, Inang tersenyumlah, nanti pulang ke rumah tersenyumlah, rendah hatilah. Tidak ada yang kita mau sombongkan dalam hidup ini.
Mungkin suami akan katakan, asing teh. Lain ya, begitu kamu pulang perayaan Natal senyum-senyum. Ya sudah, gimana nya katanya? Tak apalah. Harus itu. Harus Bapak Ibu. Yang kedua, Natal bicara tentang kasih setia Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Yang kedua, agar hidup kita diberkati, disertai oleh Tuhan, rancangan Tuhan akan terjadi. Rancangan Tuhan tidak ada boleh menghambati, tidak ada yang boleh menghalangi rancangan Tuhan. Bahwa setiap rancangan Tuhan itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada yang boleh menghambat rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, luar biasa. Kalaupun saya seperti Yusuf dulu, saya juga tidak maulah. Siapalah mau? Masa bertunangan, pasangan sudah merdenggan pamatang, sudah hamil 9 bulan, kuranglah. Siapa mau? Sudah hamil tua, siapa mau? Makanya Bapak Ibu, secara manusiawi firman Tuhan ini luar biasa. Dia mau meninggalkan Maria dengan diam-diam. Dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam pada ayat yang ke-19. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria karena dia lelaki yang baik. Dia lelaki yang benar. Dia tidak mau mencemarkan. Bapak Ibu, sekarang ini asik-asik, sedikit-sedikit viralkan. Viralkan apa? Memviralkan. Tak jadi kawin viral. Aduh. Kamu viralkan yang baik sajalah. Apa yang viralkan yang jelek-jelek? Bapak Ibu tahu enggak? Efeknya apa? Enggak maulah kawin sama buru X. Nanti kita ditinggalkan. Itu efek loh Bapak Ibu. Yusuf luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dan dia mau diam-diam meninggalkan Maria. Tapi satu pun di dunia ini tidak boleh menggagalkan rencana Tuhan. Tidak boleh. Apa yang direncanakan Tuhan itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka lihat Bapak Ibu respon daripada Allah. Allah mengutus malaikat. Allah berfirman lewat malaikat. Dan dikatakan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ini firman Tuhan. Dalam otak Yusuf, dalam pikirannya, tangannya pun belum kupegang. Kok langsung merdengga pamatang, kok langsung hamil, ada apa ini? Mana mau aku? Siapa mau laki-laki seperti itu? Tapi begitu firman Tuhan mengatakan, hei Yusuf jangan takut, ambil itu. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan ini pengakuan iman Rasul kita pada ayat yang kedua. Dan inilah kealahan daripada Yesus. Firman Tuhan itu dia imani di tengah-tengah kehidupannya. Dia imani di tengah-tengah kehidupannya. Ketika Allah lewat malaikat menyatakan tentang proses kehamilan daripada Maria, malaikat mengatakan bahwa itu bukan hubungan suami istri, tidak. Itu adalah satu mujizat, satu misteri Allah yang luar biasa. Maka Yusuf menerimanya dengan penuh sukacita. Dia menerimanya agar rencana Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mewujudkan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita.
Kalau tema Natal dalam perayaan Natal tahun ini lewat tema Natal PGI, dia katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, hadirkanlah kemuliaan Allah. Hadirkanlah kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, agar semua memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin lewat perkataan, mungkin lewat perbuatan, apapun itu. Hadirkanlah kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ikutlah, berperan aktif, ikutlah di dalam mewujudkan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan paling terakhir, agar Tuhan menyertai kehidupan kita, taat dan percayalah kepada Tuhan. Taat dan percayalah kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada Yusuf, lalu dia taat. Dia mau melakukan apa yang firman Tuhan maukan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ketiga firman Tuhan itu mengubah setiap kehidupan Yusuf, dan firman Tuhan itu juga akan mengubah setiap kehidupan kita. Dan dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Bukan tidak ada tantangan bagi Yusuf dan Maria. Ada Bapak Ibu. Begitu Yesus lahir, ada mau membunuh Yesus. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Herodes. Lembut loh. Kepada orang Majus katakan, orang Majus, kalau kamu berjumpa dengan Yesus, beritahu kepada saya ya. Saya akan ikut menyembahnya. Tapi sebenarnya bukan menyembah Yesus. Sebenarnya mau membunuh Yesus. Itu sebabnya orang Majus dia pergi pulang dari jalan lain. Allah katakan lewat malaikat, Maria, Yusuf, bawa dia ke Mesir. Bawa dia ke Mesir, dan saya sudah hadir di sana di Mesir, tempat Yesus dilarikan dari Bethlehem. Saya sudah melihat di sanalah Yesus bersosial, di sana Yesus bertumbuh luar biasa Bapak Ibu. Di sanalah Yesus dibesarkan menurut gaib. Saya tidak tahu dari antara kita ada yang sudah pernah ke sana. Menurut gaib, di sana juga banyak persoalan yang mereka hadapi. Mereka harus berpindah-pindah dan mereka tinggal di bawah, di gua. Ini luar biasa. Mereka tinggal di gua. Di sanalah mereka tinggal. Ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan. Tetapi Allah akan menyertai mereka terus. Allah menyertai karena mereka taat dan percaya kepada Tuhan. Maria taat ketika menerima bahwa dia dikandung Roh Kudus. Yusuf taat. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menyertai kehidupan kita, taatlah, percayalah, jangan pernah ganggu kepada Tuhan, jangan pernah ganggu kepada firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita untuk melewati akhir tahun ini. Yakinlah dan percayalah, Tuhan menyertai kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertaimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami agar Tuhan menyertai kehidupan kami. Ajari kami di tengah-tengah kehidupan ini mengimani, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menggenapi setiap janji-Mu. Bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji di tengah-tengah kehidupan kami. Kami saja sering lupa dengan janji kami. Janji kami kepada Tuhan.
janji kami kepada manusia, tapi hari ini lewat firman-Mu kami diingatkan, kami mau melakukan apa yang kami sudah janjikan, agar hidup kami bersuka cita, agar hati kami tenang. Tuhan juga mengingatkan kami, agar kami juga mewujudkan apa rancangan Tuhan, rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena setiap rancangan-Mu, setiap rencana Tuhan, tidak ada yang boleh menghambati, tidak ada yang boleh menghalang siapapun. Dan ini satu misteri yang luar biasa yang kami imani. Ketika Yusuf mau meninggalkan Maria, diam-diam, karena tidak mau mencemarkan Maria, karena dia tidak boleh terima Maria sudah hamil. Tapi firman Tuhan mengingatkan dia agar jangan takut untuk mengambil Maria. Dan Tuhan katakan, proses kehamilan Maria itulah misteri mujizat daripada Tuhan, dikandung oleh Roh Kudus. Setelah firman-Mu Tuhan suarakan kepada Yusuf, dia mengimaninya, dia taat dan melakukannya. Dan itu juga lah yang kami harus mau imani di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau taat akan firman-Mu, karena firman-Mu akan mengubah kehidupan kami untuk lebih baik, untuk percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Mang Sintua Bardede yang telah meninggal, yang tidak bersama lagi dengan keluarga. Keluarga Bardede, Boru Sibarani berduka pada saat ini. Putri, Hela, Pahopu mereka, dan juga keluarga Sialai yang ada di Bogor pada saat ini. Dan mungkin juga di antara kami punya pergumulan pada saat ini. Biarlah Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyertai dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan yang punya pergumulan pada saat ini, yang menderita. Tuhan kuatkan dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Yesus lahir di tengah-tengah kehidupan kami. Yesus lahir di dalam hati kami. Dan kami juga bersyukur pada saat ini, kalau ada di antara kami yang boleh merayakan ulang tahun tepat hari ini, Tuhan berkati. Terkhusus buat hamba-Mu Mang Sintua Tambunan yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan berikan panjang umur. Dan seluruh jemaat-Mu yang kami tidak boleh sebutkan satu persatu pada saat ini, yang lahir, yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Hari ini juga kami berdoa, biarlah Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun dan juga hamba-Mu Mang Sintua Tambunan di sini. Terima kasih Bapak. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tangan Tuhan, dan kami akan pulang dari perayaan malam Natal ini dalam penuh sukacita tanpa kurang apapun. Kami serahkan di setiap perayaan Natal, untuk esok hari Natal pertama, tanggal 26, Natal kedua, untuk ibadah penghujung tahun, akhir tahun 31 Desember. Dan kami memohon, izinkan kami untuk melewati hari lepas hari di tahun ini. Dan kami akan memasuki dan menikmati berkat-Mu di tahun yang baru, di 1 Januari 2024. Kami percaya janji Tuhan, Tuhan menyertai kami. Itu yang kami imani Tuhan Yesus. Itu yang kami imani, dan kami akan bawa pulang itu. Kami akan bersuka cita. Sertai kami, lindungi kami. Kalau ada jemaat-Mu yang pulang merayakan tahun baru, Natal di luar pekan baru ini,
kami serahkan perjalanan mereka, biarlah Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan.
Jemaat gereja untuk bangkit berdiri. Kristus Raja dari surga turun dalam dunia. Bunda Maria melahirkan juru selamat dunia. Allah yang tak kelihatan lahir jadi manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau bersedia kita boleh berdiri bersama, kita menyanyikan Selamat Natal ya. Bahasa Inggrisnya. Wish you Merry Christmas. Sambil kita foto bersama, saya minta foto dari sini. Kalau boleh, Amang Sinto boleh di sini, kita foto bersama.
Take. Storing bang, storing.